Jika kita mengejar akhirat, dunia pun insya Allah dunia pun akan didapatkan. Ya pasti keberkahan. Jadi yang paling penting tuh keberkahan. Iya. Mas. Kita punya harta triliunan, kalau tidak berkah juga buat apa? Ya kalau sakit-sakitan. Tapi luar biasa Pak Fitno ini. Jadi hidupnya berguna buat orang banyak. Ini yang ada di sekitar nih. Ini dimulai dari ini. Ini teman. Terus tadi juga pernah ngobrol yang lainnya itu teman. Menceritakan di mana Pak Fitno itu pernah berada satu profesi ya. Dan sekarang berada di sini bareng. Alhamdulillah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Dan sekarang kita lagi berada di mana? Di rumah Crazy Rich Pondok Indah. Siapa itu? Fitno Fabulous. Nah, siapa yang nggak kenal Fitno Fabulous? Jadi saya datang ke sini terus terang terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi orang sukses seperti beliau. Amin, amin ya rabbal. Nah, kenapa saya datang ke sini? Jadi saya terus terang respect banget sama Pak Fitno. Selain kaya, tapi rajin sedekah. Iya. Nah, ini bisa jadi contoh buat kita semua. Bisa kalian lihat di channel YouTube-nya ya. Iya, Fitno Fabulous. Ayo, Assalamualaikum. Oh, ternyata ibu mertuanya. Nah, udah disambut ibu mertua. Lihat ini interior rumahnya, masya Allah, tabarakallah. Halo brother, assalamualaikum. Masya Allah. Bisa teman-teman lihat ini interiornya. Ini interiornya Turki ya. Saya terasa berada di Arab guys. Bapaknya udah di dalam ya mas? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ini untuk yang pertama kali ketemu sama, wah saya ngefans banget nih sama Pak Fitno. Apa kabar Pak Fitno? Pak Alman Mulyana. Iya. The first time saya juga ngefans sama Pak Alman Mulyana. Terima Karena kasih kenapa? banyak. Saya banyak mengetahui semua seluk-beluk Saudi Arabia itu dari seorang YouTuber Alman Mulyana. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, umroh dibuka, insya Allah adventure di tempat-tempat bersejarah. Pokoknya gue senang berkenalan dan bersilaturahmi malam ini. Karena kenapa? Kalau saya ke Saudi Arabia pastinya harus menghubungi yang namanya Bro Alman Mulyana. Bro, ayo silakan dulu. Bro Alman, saya kedatangannya Bro Alman ini sangat bahagia sekali. Jauh-jauh dari Saudi Arabia ke Indonesia bisa bersilaturahmi. Saya bahagia, saya senang. Dan saya sambut dengan makanan khas Bangka. Sedikit ada beberapa makanan yang disediakan oleh rumah. Asisten di rumah. Yang pasti makanan khas Bangka ada rendang Bangka, ada ekor ikan tenggiri, ada salada Bangka. Masya Allah. Sebenarnya saya menyediakan makanan nih nggak banyak, biasanya banyak. Saya pikir mungkin Bro Alman pasti sukanya makan pempek. Tadi saya makan pempek banyak. Enak banget. Bakso udah coba? Bakso tadi belum. Oh belum. Cuma coba pempek. Kata Om Pang itu menu pempek. Wah, dan ternyata luar biasa. Wah, enak banget. Siap. Dan makanan seperti inilah yang saya kangenin ketika berada di Mekah, di Saudi Arabia. Makanya teman-teman, buat teman-teman semua yang selalu bertanya, Bang, bagaimana sih caranya kerja di luar negeri? Kalau mau kerja di luar negeri itu dipikir dibolak-balik, matang-matang, apalagi yang udah berkeluarga. Bahkan ini juga tadi sempat ngobrol. Siapa namanya? Dodo. Pak Dodo pernah kerja di Saudi Arabia berapa tahun? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Bahkan ini juga nih, bos pernah Kerja di Turki. 2 tahun. Tuh. Sekarang Alhamdulillah. sukses berada di titik ini berkat doa dan usaha. Dan saya ingin tahu membangun bisnis dari nol sampai berada di titik ini tuh seperti apa kerja kerasnya? Apakah hanya
kerja dan kerja, apakah diimbangi dengan sedekah yang luar biasa? Kita tanya-tanya langsung. Ini saya mau nyoba nih Ayo salada Bangka. Jadi kalau kita bicara, kalau orang Jakarta ngomongnya gado-gado. Tapi kalau orang Bangka salada dan bumbunya agak sedikit berbeda. Iya. Oke, dicoba Mas. Dan ternyata kalau saya lihat secara langsung, Mas Alman badannya gede juga ya. Beradaptasi kali ya. Saya tuh tadinya segede gini sebelum berangkat, datang ke sana makan makanan Arab, Mas. dan makin meral. Ini suatu kehormatan buat saya, seorang TKI bisa nyampe ke rumah miliuner guys ya. Mudah-mudahan. Nggak ada. Nggak. Yang pasti semua ini hanya titipan. Masya Allah tuh. Dengar cerita dari Tante Yati bahwa Om Fitno ini walaupun sekarang berada di titik sekarang ini, orangnya tetap rendah hati guys. Dan itu jarang loh. Biasanya orang dari nol terus tiba-tiba kaya, ke temen aja nggak kenal. Biasanya seperti itu. Dan ini tidak terjadi pada Pak Fitno. Ya, kita kan mesti mendaladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, salah satu teladannya Rasulullah itu adalah bagaimana kita menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang mengasihi dan menyayangi, penyayang. Betul. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hidup kita ini karena kasih sayang Allah, bukan karena kehebatan kita nih Bro Alman. Betul, Masya Allah. Dan kita berusaha sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah, bagaimana nih teladannya Rasulullah yang benar-benar selama ini menunjukkan kepada kita itu akhlaknya, dan akhlak ini perlu kita teladani, bukan hanya dari sisi bajunya, fisik kitanya, tetapi bagaimana sikap kita kepada siapa? Kepada sesama. Terhadap sesama, jadi selalu membantu ketika ada orang susah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu harus memang sebagai orang Islam, ketika kita melihat orang susah tuh harus responsif lah, harus peka. Dan tadi saya sempat ngobrol juga sama Pak Dodo ini, luar biasa. Jadi apa ya? Saya lebih termotivasi lagi. Jadi semakin kita banyak harta, ketika dijalankan di jalan Allah, banyak sedekah, jadi tidak ada ceritanya orang sedekah itu miskin, benar nggak? Iya. Nah, itu yang sudah beliau jalankan. Nah, ini salah satu contoh terbaik. Jadi ini menjadi suri teladan. Jadi kalau ingin sukses, kita itu harus banyak bersedekah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu miskin, benar nggak? Karena kan itu udah janjinya Allah. Janji Allah dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya yang mengatakan bahwa pada saat kamu bersedekah, di situ kamu bersyukur kepada Allah. Iya. Dengan kamu bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya kepada kita. Nah, tanpa kita bersedekah, tanpa kita memberi pun, Allah udah memberi banyak. Nah, kita harus memberi, karena kita juga hidupnya diberi. Malu kita, Bro Alman, kalau kita tidak banyak berbuat, karena apa yang kita beri sekarang pun gak ada apa-apanya dengan pemberian dan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bro. Dan alhamdulillah sesuai dengan janji Allah, dengan sedekah itu bisa membuat kita sehat, bisa melindungi kita dari mara bahaya, bisa dilipat gandakan, bisa sehat, Masya Allah. Jadi rugi saja. Dan ada dalam hadis kalau nggak salah itu, bersedekah itu ibarat berperang. Benar nggak? Jihad. Jihad. Jihad di jalan Allah. Pertama kali bisnis Om Fitno itu bisnis apa sih? Awal berbisnis itu masih remaja, di SMP kelas 3 sampai kelas 2 SMA, saya itu jualan bumbu.
bumbu basah dan bumbu kering. Iya. Di kota kelahiran saya di pasar di Pangkal Pinang di Pulau Bangka itu. Di situ semangat saya untuk bisa berdagang ini adalah bagaimana niatnya membantu orang tua dulu, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan beban keluarga, jangan jadi beban orang tua. Habis itu pengalaman inilah membuat saya itu menjadi orang yang tough terhadap kehidupan. Kuliah di Palembang, langsung ke Jakarta, kerja dulu selama 3 sampai 5 tahun lah saya menimba ilmu bekerja. 2 tahun saya kerja di Indonesia, 2 tahun saya kerja di Turki, balik ke Indonesia. Jadi dalam berbisnis ini kita mesti punya ilmu, punya pengalaman. Ya, pengalaman itu membuat kita menjadi orang yang bijak. Dan ilmu itu membuat kita menjadi orang yang lebih pintar lagi di mana-mana. Nah itulah, pintar dan bijak harus ada untuk bisa menjadikan kita menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah proses saya 5 tahun mulai dari bekerja dengan orang Indonesia, bekerja dengan perusahaan asing baik di Indonesia maupun di luar negeri. Balik ke Indonesia di tahun 2000 saya membuka bisnis, dan bisnisnya sesuai dengan ilmu saya. Iya. Di bisnis telekomunikasi. Telekomunikasi ya. Dulu waktu kerja ke Turki itu bener Bang. Iya. Berapa tahun itu? 2 tahun. 2 tahun ya tuh pernah kerja ke luar negeri dan luar biasa memang. Jarang tiba-tiba. Tadi memang cerita. Jadi beliau sibuk mencari dolar. Pak Fitno Balik ke Indonesia, keluar dari zona nyaman, memulai dari dolar lagi kehidupan, dan luar biasa memang kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Alhamdulillah. Kalau orang tua bukan hanya kerja keras, doa orang tua itu penting ya. Doa orang banyak dan dimulai dengan niat yang baik. Mas Alman, sedekah itu sebenarnya Allah tidak lihat dari besarnya nominal. Iya, tapi saya bisa seperti ini dari hal-hal yang saya mulai. Jadi sedekah itu tidak mulai dari 5 juta, 10 juta sehari. Dulu sebelum saya nggak punya, saya sedekah mulai dari uang 100 perak, 200 perak zaman dulu. Sesuai dengan kemampuan. Iya, yang penting kita ikhlas dan rutin. Dan memang, iya bagaimana kita berbuat itu benar-benar diniatkan karena Allah. Karena Allah. Tadi. Ketika kita memulai sesuatu dengan ikhlas dan dibarengi dengan doa. Terus saya tuh mau nanya bagaimana sih trik dan tipsnya untuk menjadi orang yang sukses? Nah, ya sebenarnya ada 3 yang menurut saya itu menjadi suatu integrated, suatu blend yang mesti kita persiapkan untuk menjadi orang-orang yang memang bagaimana untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi balik-balik lagi tetap campur tangan Allah itu adalah yang luar biasa. 3 itu adalah Mas bagaimana kita mempunyai suatu ilmu ataupun suatu kebiasaan, yaitu adalah spiritual intelligentsia kita. Nah, SQ lah saya ngomong gitu kan ya. Jadi bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah dengan ketakwaan, dengan kita sholat 5 waktu, karena sesuai dengan janji Allah. Yang kedua, bagaimana kita dengan doa, sholat tahajud kita, sholat duha kita, sedekah kita, itu spiritual yang mesti kita jalankan dan kita tingkatkan. Itu yang pertama, spiritual. Yang kedua itu bijinya itu. Kalau buah apel itu sumber dari semua ini adalah bijinya itu spiritual kita dulu. Jadi pakemnya, bijinya itu harus kita laksanakan. Ya, doa, sholat, sedekah, baca Al-Quran kita itu bijinya. Karena kenapa? Ujung-ujungnya karena kalau kita lemah, Allah lah yang maha besar menolong kita. Yang kedua itu adalah bagaimana kita mempersiapkan IQ kita. Ya, IQ kita tuh masih ada berilmu sesuai dengan bidang kita. Ilmunya apa? Kalau you misalnya ingin bisnis telekomunikasi, kamu mesti belajar tentang telekomunikasi. Kalau kamu ingin berbisnis makanan, kamu mesti belajar bagaimana membuat makanan yang baik, bagaimana
menciptakan suatu variasi-variasi baru. Kalau ingin jadi pilot, bagaimana belajar untuk bisa menjadi seorang pilot. Jadi IQ kita tuh mesti ada. Yang ketiga itu adalah EQ, emotional intelligence kita. Nah, jadi kulit nih, kulitnya. Iya. Nah, EQ itu dibagi ada dua, ya. Ada personality, ada mentality. Nah, personality kita bagaimana kita menjadi orang yang nice, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang selalu senyum, menjadi orang yang selalu mengasihi, menyayangi, menjadi orang yang benar-benar membuat orang nyaman. Itu personality, akhlak. Tapi ada juga yang enggak kalah penting, mental kita. Mentality, you have good mentality. Itu apa? Harus rajin. Betul. Harus kerja keras. Rajin, harus disiplin. Disiplin. Itu mental. Mental, betul. Harus tough. Nah, inilah ya 3 bagian ini yang paling terpenting. Jadi sukses itu ada 3 yang menjadi faktor yang harus sama-sama kita punyai, Mas. Betul. Jadi bukan hanya satu faktor ya. Oh enggak. Banyak. 3 faktor ini. Jadi kita harus menyiapkan yang namanya pikiran kita, IQ kita, hati kita, mental kita gitu. Nah, itu guys. Jadi ke-1 memang jangan pernah meninggalkan yang namanya ibadah. Nah, Ibadah yang benar-benar iya. diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah. Makanya orang Islam diperintahkan sholat 5 waktu. Dan selain sholat 5 waktu, yang sunahnya juga seperti tahajud, ya, sholat duha, sedekah dan lain-lainnya. Baca Al-Quran. Iya. Kedua tadi tuh adalah IQ. Jadi intelektual kita. Diri kita mesti berilmu. Iya. Harus misalkan kita mau bisnis apa, kita harus mendalami dulu bisnis tersebut. Misalkan kalau mau jadi YouTuber ya belajar dulu public speakingnya misalkan. Ya. Harus tahu apa itu YouTube misalkan. Nah, yang ketiga ada emotional intelligence. Iya. Emosional, terus IQ itu dibagi. Emosional itu ada 2. Ada 2. Ada yang namanya personality, ada yang namanya mentality. Nah, jadi sebenarnya cuma 3 guys ilmunya itu. Tapi kadang orang suka melalaikan tuh yang 3 ini. Karena apabila semua ini kita punyai, ya begitu banyak yang kita bisa dapatkan. Allah menyayangi kita, manusia yang lain pun menyayangi kita. Iya, otomatis. Sehingga, itu ya. otomatis. Iya. Kalau kita selalu rendah hati, selalu senyum, pada saat orang ngomong apa nyambung karena kita berilmu, Allah sayang sama kita, orang di sekitar kita juga sayang sama kita. Nih, di saat tadi Pak Fitno ini datang, salaman, tiba-tiba izin, mohon maaf saya mau sholat. Jadi di saat ada tamu juga nggak pernah meninggalkan sholat dan harus sholat. Nah, itu jadi contoh juga buat semua. Kadang sholat itu suka dilalaikan. Jangan pernah melalaikan yang namanya sholat. Itu penting ya Pak. Pastilah itu anak yang agama. Dan kita juga bakal mati. Terus amal yang dibawa apa? Pertama yang dipertanggungjawabkan amal kita itu sholat. Bro Alman, nggak ada yang lain bro. Ketika kita mengejar akhirat, dunia pun akan didapatkan. Ya pasti keberkahan. Jadi yang paling penting tuh keberkahan. Iya. Mas. Kita punya harta triliunan, kalau tidak berkah juga buat apa? Ya kalau sakit-sakitan. Tapi luar biasa Pak Fitno ini. Jadi hidupnya berguna buat orang banyak. Ini yang ada di sekitar nih. Ini dimulai dari ini. Ini teman. Terus tadi juga pernah ngobrol yang lainnya itu teman. Menceritakan di mana Pak Fitno itu pernah berada satu profesi ya. Dan sekarang berada di sini bareng. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Jadi yang penting silaturahmi dengan segala apapun kondisi kekurangan, kesalahan, apapun dari teman-teman kita semua, kita selalu harus memaafkan, mengasihi, menyayangi, memahami. Hidup itu. Jadi bagaimana kita memahami orang di sekitar kita, bagaimana kita memaafkan kekurangan dan kesalahan orang di sekitar kita, bagaimana kita terus mengasihi, menyayangi. Masya Allah, luar biasa guys. Penuh dengan
inspirasi. Jadi Pak Fitno ini yang dikejar itu akhirat. Pertama datang aja, Mat, deh mau sholat dulu. Nah, Kebetulan memang pas waktu. dan itu memang luar biasa. Alhamdulillah. Saya aja kaget. Alhamdulillah. Biasanya nih ya, kalau orang sibuk pulang kerja, badan capek, kadang udah langsung aja tidur atau langsung ke TV. Ini datang menyambut kita, terus tiba-tiba langsung sholat. Dan mungkin kedengarannya itu hal biasa, tapi ketika orang diuji dengan harta melimpah, kadang orang suka lalai. Tapi tidak dengan Pak Fitno, luar biasa. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Pak Fitno ini rezekinya makin bertambah, selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala halnya. Mungkin vlog kali ini tidak terlalu panjang. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan Pak Fitno tuh punya channel ya? Namanya Alhamdulillah. Fitno _Fabulous. Nah itu nanti saya tulis di box deskripsi. Pokoknya mampir, silahkan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Mas Alman, saya juga pengen nguliknya Mas Alman nih. Apa itu? Karena pengen sekali tahu ceritanya kehidupan orang Saudi Arabia itu seperti apa. Oke. Dan saya juga dengar katanya Mas Alman ini diangkat menjadi anak angkatnya orang kaya di Saudi Arabia Iya. nih. Mungkin itu di videonya Iya. beliau. Pokoknya silahkan kalian Saya mampir. pengen Mas, ya biar mungkin kalau subscribernya Mas Alman udah banyak tahu nih, Iya. tapi subscriber saya belum banyak tahu mengenai Mas Alman. Jadi saya pengen subscriber saya tahu seperti apa sih kehidupan di sana, pengen denger ceritanya Mas Alman. Kok bisa menjadi seorang YouTuber yang sangat sukses sekarang? Karena awal-awal masih punya 70.000 subscriber saya lihat loh Mas Alman. Iya. Aduh guys, saya dibilang YouTuber sangat sukses sama orang yang paling sukses. Ya mudah-mudahan saya aminin aja karena setiap ucapan bisa menjadi Amin. unsur Amin. doa. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.